Sehingga saat ini pun masih ada penggiringan kata-kata, kalau tanpa Soeharto, bangsa ini sudah dikuasai komunis ateis, PKI ateis. Ini kan untuk menggiring mindset, ya, supaya apa? Bangsa ini membenci, ya, orang yang distempel PKI ateis tadi. Karena orang-orang agamis kan merasa dirinya kan bertuhan, merasa dirinya itu paling teis. Supaya muncul kebencian. Dan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin berkuasa tadi. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam perkembangan kondisi akhir-akhir ini, ada sebuah pergeseran dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia yang terkait dengan agama. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarahnya, agama itu, istilah agama ini baru mulai muncul tahun 1870. Jadi kalau kita lihat dari awal dari berbagai munculnya yang sekarang disebut agama, ini istilah lainnya adalah spiritual culture, budaya spiritual. Sang inspirator dari spiritual culture tadi itu tidak pernah mengatakan ini agama. Berawal dari spiritual culture, budaya spiritual. Jadi agama yang awalnya merupakan ideologi spiritual, kalau kita lihat akhir-akhir ini ada pergeseran menjadi ideologi politik kekuasaan. Entah itu ideologi politik kekuasaan yang formal maupun yang non formal. Sekarang kalau kita lihat agama-agama yang di Indonesia yang saat ini diakui oleh pemerintah, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ataupun berbagai agama-agama yang ada di dunia. Spiritual culture yang ada di dunia yang sudah tercatat ada 4.200 agama. Ini berawal dari sebuah pemahaman ideologi spiritual dari seseorang. Bagaimana seseorang tadi awalnya berpikir tentang kehidupannya, bagaimana dia dengan perenungan-perenungannya, dengan kontemplasinya, dia mencari sebuah nilai-nilai hidup dalam sebuah kehidupan. Dan itu diterapkan dalam kehidupan dia sehari-hari, dalam lingkungan sosial yang ada. Nah, kalau hasil kontemplasi tadi, yang merupakan nilai-nilai spirit, nilai-nilai hidup, hasil dari perenungan, hasil dari kontemplasi tadi, diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, berbaur dengan culture atau budaya dalam masyarakat yang hidup pada kali itu. Ada yang mengalami benturan, karena yang jelas sebuah ide, entah itu ide yang bersifat sosial maupun ide yang bersifat spiritual, itu adalah ide baru.
sesuatu yang ide baru tentunya akan ada benturan dari culture yang ada. Dan mereka awalnya mengeluarkan atau memunculkan ide-ide spiritual hasil kontemplasinya tadi. Ini tidak terpikirkan bagaimana hasil kontemplasi dia tadi, hasil perenungan dia tadi dengan sebuah nilai hidup dan kehidupan berawal merupakan ideologi spiritual. Baru setelah itu dengan bergesernya waktu, perjalanan waktu, bagaimana yang awalnya ideologi spiritual menjadi ideologi politik kekuasaan untuk menguasai suatu bangsa, untuk menguasai suatu daerah. Ada sebuah spiritual culture yang pure murni bersifat sosial, sehingga dalam penyelarasan dalam kehidupan suatu bangsa, kalaupun toh ada benturan, ini tidak terjadi benturan secara frontal sampai mengalirnya darah. Tetapi ada juga yang awalnya merupakan perenungan ideologi spiritual, mampu menjadikan sebuah mendorong dirinya untuk melakukan penguasaan. Akhirnya menjadi spiritual culture tadi menjadi ideologi politik kekuasaan. Dan ini sudah ada mulai zaman dahulu. Bagaimana sejarah-sejarah perjalanan spiritual culture adanya penaklukan, adanya peperangan untuk menguasai suatu daerah, suatu bangsa. Dan nampaknya akhir-akhir ini terulang kembali. Terulang kembali adanya ideologi spiritual bergeser menjadi ideologi politik kekuasaan. Mulai dari kekuasaan formal, entah itu pengiringan massa dalam ranah demokrasi untuk menjadi anggota legislatif ataupun menjadi anggota eksekutif. Ini ideologi politik kekuasaan secara formal. Tapi ada juga pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan non formal. Banyak orang yang ingin berkuasa non formal dengan menggunakan agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Dengan cara apa? Adanya kumpulan-kumpulan. Kumpulan-kumpulan kegiatan keagamaan. Otomatis sang pemimpin tadi ini mengarah kepada ideologi politik kekuasaan. Bukan lagi bicara tentang ideologi spiritual. Sehingga saya pernah mendengar di YouTube kalau nggak di TikTok. Salah satunya saya mendengarkan Islah Bahrawi. Dia mengatakan di sekolah-sekolah agama, bahkan di pondok pesantren, itu sekarang tidak lagi belajar tentang agama. Tetapi yang dipelajari adalah tentang huruf, tentang bahasa. Yang mana bahasa tadi bukan lagi bicara tentang ideologi spiritual, tapi lebih mengarah pada ideologi politik kekuasaan. Dan ini terjadi dari semua berbagai agama yang ada di dunia ini. Akhir-akhir ini adanya pergeseran agama yang awalnya
merupakan ideologi spiritual saat ini menjadi ideologi politik kekuasaan. Agama dijadikan sarana, dijadikan alat untuk menjadi ideologi politik kekuasaan, bukan lagi ideologi spiritual. Nah, ini akan kita bahas. Fenomena adanya pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan, bukan lagi menjadi ideologi spiritual. Nanti para pemirsa kondotakon di kolom komentar. Nah, sebelum itu akan kita buka dengan tembang seperti biasanya. Monggo Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Muni ingsun ngengleng ing tias pungun-pungun mudi ananing yang Kyopruita Promaharsi wawarahi tansomo warna-warna ana wiku medar ana yang agung ya iku cahyanta kang putih wohing diri jangan nyo tumunung ning netra nira. Rahayu. Terima kasih Bu Nani yang sudah membuka dengan tembang. Nah, para pemirsa, kita kembali ke tema kita yang kita bahas tadi, yaitu pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Nah, sekarang kita lihat sejarah munculnya agama di dunia ini, terutama yang saat ini agama yang dikenal oleh bangsa Indonesia. Karena akhir-akhir ini fenomena tadi mencuat kembali. Entah itu tadi saya katakan agama, ya, ada pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan, entah itu kekuasaan yang formal maupun yang non formal. Ya. Dari sekian agama yang dikenal bangsa Indonesia, ya, ada agama yang kemunculannya itu tidak tercatat siapa tokoh utamanya, ya, karena bersifat alami dan merupakan sebuah pergerakan alam yang alami, ya. Terus ada agama yang memiliki tokoh seperti agama Buddha dengan Siddhartha Gautama, ya. Ada tokoh utamanya, misalnya. Kalau yang sekarang dikenal dengan agama Hindu, ya. Kalau saya pelajari ini kan sebenarnya bukan Hindu. Di Bali dengan agama Bali, Gama Tirta, yang dibawa oleh Empu Kuturan, terus dilanjutkan dengan Dahyang Nirada. Ini adalah agama Tirta, dan ini merupakan berawal dari Jawa, yang merupakan agama yang merupakan ajaran Siwa Buddha.
Dan ajaran Siwa Buddha ini bukan ajaran Hindu dan Buddha, tapi Siwa Buddha adalah satu kesatuan. Ajaran Siwa Buddha atau agama Hindu yang dikenal saat ini, ya. Ini kalau kita pelajari tidak ada tokoh utamanya. Ya. Tapi mohon maaf, yang dimaksud dengan ajaran Siwa Buddha itu bukan pure murni agama Hindu yang kita kenal sekarang, ada pergeseran juga. Terus kalau Hindu tidak memiliki tokoh utama, ya, ada beberapa tokoh soalnya kalau di ajaran Hindu itu, yang sekarang beredar di Bali itu aja mulai ada Dayang Nirada, ada Empu Kuturan, kalau nggak salah ada tiga tokoh yang cukup dikenal. Ya. Nah kalau agama Buddha ada tokoh utama yaitu Siddhartha Gautama. Terus kalau agama Kristen, ya, ada tokohnya, ada Kristen, Nasrani atau Katolik. Ada tokoh utama yaitu yang mereka sebut Isa Al-Masih atau Yesus. Ya. Terus kalau Islam, ya, ada tokoh utamanya yaitu Nabi Muhammad. Konghucu awalnya adalah murni sebuah nilai-nilai filosofi, filsafat kehidupan, ya. Hampir mirip dengan Buddha. Nah, dalam perjalanan mulai kemunculannya, ini berawal dari, kalau kita pelajari itu berawal dari seseorang yang melakukan kontemplasi atau perenungan tentang nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai hidup dalam kehidupan, nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai hidup dalam kehidupan. Nah, dari berbagai agama yang saat ini diakui oleh pemerintah, ini dalam sejarahnya yang penuh intrik dan darah, penuh dengan peperangan dan peperangan, ya, ini cuma satu. Ya. Bahkan ketika tokohnya masih hidup pun banyak sekali peperangan-peperangan yang dilalui. Ya. Karena sudah mulai menjadi ideologi politik kekuasaan. Ya. Tetapi kalau akhir-akhir ini saya lihat dari berbagai agama yang ada, ini pergeserannya mulai nampak sekali, semuanya menjadi pergeseran yang awalnya merupakan ideologi spiritual menjadi ideologi politik kekuasaan. Apalagi ketika kita bicara sejarah Eropa, ya. Bagaimana awalnya, ya, mulai abad ke-7, ya, ketika terjadi perang antara umat Islam dan umat Kristen. Ini sudah menjadi ideologi politik kekuasaan. Entah kekuasaan secara formal di sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan, ya, maupun kekuasaan non formal di lingkup agamis tadi. Nah, ketika melihat sejarah Eropa yang kurang lebih 800 tahun, mereka mengalami terperangkap di dalam dogma. Demi agama mereka saling berperang. Demi agama mereka saling bunuh, ya. Berebut
kebenaran masing-masing. Ini sudah menjadi ideologi politik kekuasaan. Politik menguasai suatu wilayah, suatu bangsa. Agama menjadi ideologi politik kekuasaan untuk menguasai manusia lain. Jadi agama menjadi alat untuk menguasai manusia lain. Baru setelah itu tahun 1870 berawal dari pemerintah Inggris atau pemerintah Britania Raya waktu itu merumuskan bagaimana suatu yang awalnya belum kelembagaan, masih berkutat, bercampur aduk antara sebuah keyakinan yang dogmatis dengan kekuasaan. Pemerintah Britania Raya tadi mencoba merumuskan sebuah kelembagaan keagamaan. Dan ini menjadi alat geopolitik ya, untuk menguasai suatu bangsa. Nah, ketika sebuah pemahaman agama ya, yang awalnya ideologi spiritual bergeser menjadi ideologi politik kekuasaan. Dan ini juga nampaknya juga diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu di Indonesia. Ketika sebelum itu ya, agama digunakan untuk ideologi politik kekuasaan oleh kekhalifahan Ottoman Turki itu sudah jelas. Karena memang sejak awal agama ini sudah menjadi alat politik kekuasaan. Tetapi setelah 1870 oleh pemerintah Britania Raya, ini semua agama dikemas untuk menjadi alat geopolitik, ideologi politik kekuasaan. Karena itu jangan heran kalau dari berbagai organisasi-organisasi agamis, ini rata-rata malah pusatnya di Inggris pusatnya. Karena memang yang awal, yang mengawali spiritual culture dibentuk sebuah kelembagaan agama adalah pemerintah Britania Raya. Termasuk begitu juga di Indonesia ketika sebuah spiritual culture atau orang lebih mengenal dengan kata agama oleh umatnya, ini juga terpilah menjadi beberapa kelompok. Ada yang agamis radikal, ada juga yang agamis moderat. Ketika bicara agamis moderat, ini seolah-olah itu lembut, seolah-olah damai. Karena agamis moderat itu cukup mencoba mengakulturasikan antara ideologi agama tadi dengan budaya lokal, yang mana budaya lokal juga memiliki spiritual culture, budaya spiritual diakulturasikan. Walaupun ujung-ujungnya tetap menjadi ideologi kekuasaan. Sehingga suatu bangsa yang dikuasai oleh kaum agamis moderat, ini rata-rata budayanya pelan-pelan hancur. Karena dikawinkan antara keyakinan agama tadi ya, dengan keyakinan lokal. Tetapi keyakinan lokal yang pelan-pelan ditindas. Hancur. Jadi yang menghancurkan budaya lokal termasuk spiritual culture atau budaya spiritual lokal ini adalah agamis moderat. Dan ini terjadi di Indonesia, di Malaysia, ya, di Filipina,
terus di India, di Afghanistan, Pakistan, semua terjadi seperti itu. Nah, ketika penguasaan itu atau ada gerakan agamis radikal, antara tujuan agamis radikal dan agamis moderat itu sebenarnya ujung-ujungnya sama. Karena dia akan lebih membela spiritual culture yang dari awal munculnya spiritual culture tadi. Budaya spiritual tadi. Nah, kalau saya lihat di fenomena di Indonesia ketika munculnya agamis radikal, ini sebenarnya ada keuntungan untuk budaya lokal. Karena ketika agamis radikal itu kan lebih cenderung keras, ya. Kaum agamis radikal ini kan membenci budaya lokal, memusuhi budaya lokal. Akhirnya muncul apa? Ini fenomena alam. Fenomena alam itu berarti ada siang ada malam. Ketika agamis radikal yang muncul, ini budaya lokal malah kuat. Karena itu antitesis. Sehingga bagi para penggiat budaya yang jeli, dan waktu itu saya di medsos saya, salah satunya di Facebook saya menulis terima kasih, ya, saya sebutkan di situ tokoh-tokoh agamis radikal. Terima kasih karena Anda telah menggugah, membangunkan bangsa ini dari tidur yang terlelap. Jadi ketika munculnya kaum agamis radikal, ini malah menguntungkan para penggiat budaya lokal. Entah itu budaya Jawa, budaya Batak, ya, budaya Manado dan sebagainya. Karena ada antitesis gitu loh. Tapi ketika agamis radikal itu melemah, yang muncul tuh agamis moderat, ya memang untuk sekilas ini untuk sebuah kedamaian. Supaya tidak ada konflik damai. Karena dikawinkan antara budaya spiritual culture dari mana agama tadi berasal dengan budaya lokal. Ini kan kelihatan damai. Tapi ini malah menghancurkan sebenarnya. Nah, ini supaya lebih gayeng ini, supaya ada kondotakon tentang adanya pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Yang seharusnya agama itu menjadi ideologi spiritual. Nah, ini monggo kondotakon yang Pak Giono, Bu Nani. Rahayu. Apa sih yang menyebabkan tergesernya tadi dikatakan spiritual culture, ya, akhirnya tergeser menjadi suatu ideologi politik yang akhirnya menjadi senjata untuk penguasaan. Yeah. Itu kalau saya amati itu terjadi di agama mayoritas. Yeah. Dan apa sih adakah definisi tentang agama? Yeah. Menurut saya agama itu kan suatu aturan, Yeah. suatu aturan untuk membuat keadaan menjadi yang dulunya mungkin tidak beraturan menjadi aturan. Itu agama sebetulnya, Yeah. akan tidak. Yeah. Kalau seperti itu, adakah suatu benteng atau pilar untuk membendung supaya itu tadi tidak kebablasan, yang namanya politik kekuasaan itu? Dan bagaimana peran NKRI kok
seperti ada pembiaran. Padahal di situ kan termasuk pilar negara itu termasuk Pancasila. Yang di situ yang sila pertama itu kan isinya ketuhanan, bukan mengarah ke agama. Jadi, di mana peran serta NKRI atau pemerintah. Demikian pesan saya, mohon dijelaskan. Rahayu Pak Ki, monggo. Rahayu. Memang agama suatu untuk politik itu memang sekarang ini kan sudah tidak asing lagi. Jadi apa itu memang eranya atau karena apa, saya kurang tahu. Jadi masalah buat kendaraan akhirnya untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Jadi sekarang ini sudah semangat di mana-mana, terutama mayoritas, karena mayoritas itu suatu bidikan yang sebagai subur untuk kepribadian, untuk ke ranah kehendak dalam arti kesuksesan meraih cita-citanya itu. Jadi itu memang eranya atau gimana? Jadi kita sendiri itu kan sekarang ini kan cuma bisa menonton, jadi menonton, melihat, gitu. Jadi tidak ada namanya agama sekarang panutan, tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Giono. Kalau kita lihat dari ini untuk contoh saja, ini kan agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh kita mulai dari agama Buddhis. Agama Buddhis itu memang ada tokohnya, Siddhartha Gautama. Tetapi awalnya agama Buddhis, agama Buddha ini bukan bukan agama awalnya. Tetapi agama Buddha lebih cenderung bicara tentang filosofi kehidupan. Kalau menurut Siddhartha Gautama, hidup ini adalah samsara. Apapun kehidupan ini merupakan samsara. Manusia kadang sakit, menderita, samsara. Karena itu bagaimana Buddha mengajarkan supaya menerima kehidupan ini, lebih mengutamakan tentang penerimaan samsara tadi, supaya lebih damai. Awalnya merupakan filosofi kehidupan. Begitu juga dengan Hindu. Hindu di sini, mohon maaf ya, pemirsa harus bisa membatasi, harus bisa memilah ya. Sebenarnya Hindu yang ada di Indonesia ini awalnya bukan Hindu yang ada di India, itu berbeda. Sehingga kalau kita lihat sejarah agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia, di Sri Lanka, ini sempat terjadi konflik. Terjadi konflik mereka. Karena yang awalnya merupakan ideologi spiritual, tata sosial kehidupan masyarakat, ini bergeser menjadi ideologi politik kekuasaan. Di India yang namanya ajaran Buddha dan Hindu, ini sempat ada konflik di dalam sejarah mereka. Tetapi kalau yang ada di Indonesia, memang sejak awal ini bukan agama Hindu dan agama Buddha, tetapi Siwa Buddha.
Pada masa Majapahit Siwa Buddha, pada masa Singosari, Kahuripan dan Mataram Medang Kamolan ini Siwa Buddha. Siwa itu adalah angkasa, Buddha itu adalah Ibu Pertiwi. Ini adalah ajaran Ibu Pertiwi Bopo Hangkoso. Sehingga ajaran yang dimaksud Buddha, kenapa kok selalu berbentuk setengah lingkaran? Karena itu ada simbol bumi. Siwa selalu menjulang ke langit seperti Candi Prambanan. Dan berdirinya Candi Prambanan dalam Borobudur itu dalam masa yang sama karena ini memang satu kesatuan. Bahkan dipercaya oleh masyarakat Bali bagaimana ketika Dayang Nirada mau melakukan ritual ketika diminta oleh Raja Gelgel, oleh Raja Waturenggong. Waktu itu Dayang Nirada mengatakan, untuk melakukan sebuah ritual ini saya butuh keponakan saya, butuh adik saya yang merupakan pendeta Buddha. Dan Buddha di sini bukan dalam yang dimaksud dengan Buddha Siddhartha Gautama, bukan. Karena Dayang Nirada merupakan pendeta Siwa, ya. Sabdo Palon itu adalah pendeta Siwa, dan Noyo Genggong itu adalah pendeta Buddha. Dan ini Siwa Buddha. Kemarin kita pernah melakukan penelusuran bagaimana keturunan dari pendeta Siwa dan Buddha tadi. Ya. Dan ini merupakan sebuah filosofi kehidupan, termasuk penggalian bagaimana nilai hidup dalam kehidupan. Ya. Terus kalau kita lihat umpamanya sejarahnya Kristen ataupun Katolik, ya, bagaimana awalnya nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai sosial kehidupan, bagaimana Isa Al-Masih atau Yesus tadi menolong sesama. Terus setelah itu karena disebut raja, ya, yang Sang Yesus tadi, ya. Raja dalam artian raja spiritual, dan ini menjadikan para prajurit dari Romawi ini dianggap sebuah ancaman, sehingga akhirnya Yesus atau Isa Al-Masih tadi di penjara dan dihukum dengan salib. Di sini masih bersifat ideologi spiritual. Bagaimana Yesus menolong orang sakit, bagaimana Yesus menolong orang buta, ya. Bagaimana Yesus memberikan makan banyak orang. Ini kan nilai-nilai kehidupan, filosofi kehidupan, filosofi spiritual, ideologi spiritual. Kristen juga berawal dari ideologi spiritual, dari filosofi kehidupan, ya. Belum menjadi ideologi politik kekuasaan. Nah, kalau Islam dalam sejarahnya memang sejak awal sudah menjadi ideologi kekuasaan. Bercampur dengan ideologi spiritual. Sehingga dalam sejarah Islam itu Nabi Muhammad melakukan peperangan beberapa kali. Mulai dari perang Uhud, perang Badar, perang Kondak, ya. Belum lagi bagaimana Nabi Muhammad mengirim orang-orangnya untuk memusuhi Raja Persia. Jadi Islam sejak awal lahir memang sudah menjadi ideologi politik kekuasaan. Bagaimana dia harus mampu menguasai suatu daerah dan suatu bangsa. Ya. Nah, pergeseran ini awalnya belum menjadi sebuah kelembagaan.
dari sebuah organisasi. Jadi kalau dalam perjalanannya kayak Kekhalifahan Ottoman Turki mencoba menguasai bangsa-bangsa lain, termasuk bagaimana Kekhalifahan Ottoman Turki menguasai India, bagaimana Kekhalifahan Ottoman Turki mengirim pasukannya ke Majapahit. Karena memang sejak awal sudah menjadi ideologi kekuasaan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwasanya agama secara keseluruhan yang awalnya bergerak alami dari sebuah filosofi kehidupan, akhirnya dikelembagakan ini oleh pemerintah Britania Raya atau pemerintah Inggris tahun 1870. Kalau kita lihat kenapa kok pemerintah Inggris ya itu mencoba membentuk atau menggiring sebuah keyakinan spiritual culture tadi menjadi kelembagaan. Karena nampaknya pemerintah Inggris belajar dari sejarah Eropa. Eropa itu 800 tahun loh mengalami kegelapan karena perang agama. Mulai dari perang antara Islam dan Kristen, setelah itu perang salib ya atau perang salib, terus perang inkusisi. Ya. Di situ spiritual culture sudah menjadi ideologi politik kekuasaan, tetapi belum melembaga, belum mengorganisir. Ya. Baru setelah itu ada istilah-istilah agama yang terorganisir atau menjadi kelembagaan. Ini kalau tercatat itu mulai 1870. Masuk ke Indonesia. Ya. Saat ini kalau kita lihat, agama ada pergeseran menjadi ideologi politik kekuasaan. Bukan rahasia lagi saat ini ketika ada pemilu. Ya. Agama seringkali berubah fungsi menjadi ideologi kekuasaan, ideologi politik kekuasaan. Mulai dari pemilu, agama menjadi alat ya, untuk mendapatkan meraih kekuasaan formal. Begitu juga dengan kekuasaan non formal. Kalau kita lihat pergerakan di Indonesia ya, saat ini bukan rahasia lagi bagaimana agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Bukan lagi menjadi ideologi spiritual. Ada pergeseran di situ. Untuk meraih sebuah kekuasaan formal, entah itu legislatif ya, anggota dewan maupun eksekutif, kepala daerah, presiden ya. Kekuasaan non formal bukan rahasia lagi bagaimana tokoh-tokoh agama tadi menggunakan agama menjadi ideologi politik kekuasaan untuk dia mendapatkan kekuasaan non formal atas manusia lain. Penguasaan secara psikis manusia lain. Ya, ini bukan rahasia lagi. Nah, akhirnya dalam penggunaan pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan tadi, ada dua konsep mereka, ada dua warna. Ada yang agamis radikal. Ya. Sebenarnya kalau istilah lain agamis yang ingin misalnya kemurnian sesuai dengan awal dari mana agama tadi berasal. Pokoknya harus sama gitu ya, misalnya. Ya. Kalau nggak sama dengan dari asalnya dia nggak mau. Agamis radikal. Terus ada yang agamis moderat. Yang bagaimana dia mencoba mengakulturasikan. Ya. Spiritual culture. Agama ini kan spiritual culture atau budaya spiritual.
yang merupakan hasil dari perenungan kontemplasi dari tokoh-tokoh pada masanya. Jadi kalau istilah katanya agama itu firman Tuhan dari langit itu rasanya terlalu mengada-ada gitu loh. Karena bagaimana juga konsep-konsep agama tadi keluar dari benak seseorang gitu loh. Nah, seseorang tadi bisa jadi murni dari pemikirannya, hasil kontemplasinya, tapi bisa jadi dia dapatkan dari orang lain. Ya. Nah, ketika bicara agamis moderat tadi, ya, ini dalam menguasai, ya. Kalau agamis radikal ingin menguasai secara frontal, agamis moderat ingin menguasai secara halus. Tapi ketika kemunculan, ya, menguatnya agamis radikal, ini sebenarnya budaya lokal ini malah diuntungkan. Kenapa kok diuntungkan? Karena jelas gitu loh. Ada antitesis, karena itu hukum alam, antitesis itu. Ketika ada siang pasti ada malam. Tapi kalau mau agamis moderat, ini malah pergerakan budaya lokal ini malah hancur pelan-pelan. Awalnya dikawinkan, menurut agamis begini, terus budaya begini dikawinkan, ya. Contoh paling gampang itu saja kan, ketika agamis radikal ini tidak mau memakai budaya lokal. Tapi kalau agamis moderat mau memakai budaya lokal. Dan hasilnya apa? Saat ini budaya kita ini hancur. Saat ini aja kita mencari sebagai contoh orang-orang yang dengan nama Indonesia saja sekarang udah sulit saat ini. Itu baru nama ini. Nama orang itu. Kenalan udah namanya bukan lagi orang Indonesia gitu loh. Dia memakai nama Arab, dia memakai nama nama Eropa, ya. Ya, pakai nama Inggris, nama bahasa Ibrani, ya. Ya. Itu baru cari nama saja udah sulit gitu loh. Nah. Kenapa kok pemerintah kok mendiamkan saja, tadi pertanyaannya Bu Nani? Lah karena pemerintah sendiri itu kan manusia atau oknum toh, dan dia ikut menikmati, dia ikut memanfaatkan agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Dan dia sudah kehilangan ideologi nasionalismenya. Seperti saat ini, ya, udah ramai di medsos karena Pak Harto itu diangkat jadi pahlawan. Ada beberapa tulisan medsos bertuliskan begini. Kalau tanpa Soeharto, bangsa ini sudah dikuasai PKI, ateis. Karena memang pada waktu naiknya Soeharto pun mau tidak mau juga menggunakan ideologi agama sebagai ideologi politik kekuasaan. Dan di sini ada penggiringan pembodohan juga. Ya. Karena pada waktu itu bangsa ini, ya, kalau kita lihat peta politik masa lalu, ada kelompok komunis, ada kelompok agamis. Kalau istilah Orde Baru itu ekstrem kanan, ekstrem kiri. Dan komunis itu bukan ateis, tapi ini kan didogma, ya. Supaya apa? Untuk menggiring sentimental, emosional kaum agamis yang merasa dirinya bertuhan. Untuk menghancurkan kaum komunis, mereka mengecap, memberikan stempel komunis itu ateis, tidak bertuhan. Ini kan untuk menggiring sebuah kebencian dari kaum agamis, ya. Atau orang yang merasa dirinya agamis, orang yang merasa dirinya bertuhan, digiring emosinya untuk membenci komunis.
Padahal komunis ini kan sistem ekonomi. Komunis itu tidak ada hubungannya dengan teis atau ateis. Tapi ini kan memang dibenturkan supaya itu tadi. Supaya orang-orang agamis itu benci kepada komunis. Ini kan sudah penggiringan, pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Tidak lagi agama menjadi ideologi spiritual. Sehingga saat ini bagi orang yang tidak suka agamis, itu akan dicap oleh PKI ini komunis kan begitu. Kalau seandainya pada waktu itu komunis yang menguasai bangsa kita, saya yakin orang-orang nasionalis pun akan dicap agamis. Untuk apa? Untuk dimusuhi. Saat ini bangsa ini kan belum sadar gitu bahwasanya ancaman kita itu ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya kebetulan saja gara-gara peristiwa 65 yang menang itu kan kaum agamis. Nah akhirnya apa? Orang-orang yang tidak begitu agamis untuk apa semuanya kepentingan politik akan dicap komunis pada waktu itu, dicap ateis. Kalau seandainya waktu itu komunis yang menang, orang-orang nasionalis pun akan dicap agamis untuk memancing sebuah kebencian gitu loh. Dan nampak sekali di sini pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Bukan lagi agama menjadi ideologi spiritual. Nih. Tadi sebelah kiri dari Pak Giono tadi kondo ya. Nggih, nah monggo sekarang ganti sebelah kiri. Nggih. Rahayu. Yang dari dulunya sebuah agama adalah spiritual culture, sekarang menjadi alat politik kekuasaan. Mengapa politik itu kelihatannya licik ataupun dianggap kejam? Seharusnya kita berpolitik yang bagaimana? Ya. Sebuah negara politiknya yang bagaimana? Ya. Penjelasan. Monggo Mas Ropi, Mas Rento. Rahayu. Menerusi Romo Sudiono tadi bahwa kalau yang menang agamis, manusia digiring pada komunis, ngecap yang lain komunis. Dan seandainya komunis itu yang menang, jelas menggiring yang lainnya itu agamis. Pemikiran ini menurut saya langka, jarang terpikirkan gitu loh. Jadi kok tahu bahasa di Indonesia itu orangnya kan suka mengecap gitu loh. Sampun mawon rahayu. Nggih, rahayu. Nggih. Makasih Mas Arianto. Jadi supaya urut ya Mas Arianto. Jadi untuk menguasai sebuah mencapai tujuan kekuasaan ya. Orang seringkali kan pasti akan menghancurkan musuhnya. Tetapi intinya kan bagaimana menguasai bangsa ini. Intinya bagaimana menguasai negara ini. Ya. Sehingga pergerakan kelompok komunis dan agamis ini nyata pada waktu itu. Dan ketika agamis yang menang. Ini untuk menghancurkan orang-orang yang kelompok-kelompok yang dimusuhi. Orang-orang agamis ini kan akan ngecap atau menstempel musuhnya tadi komunis. Sehingga saat ini pun masih ada penggiringan kata-kata kalau tanpa Soeharto bangsa ini sudah dikuasai komunis ateis, PKI ateis. Ini kan untuk menggiring mindset ya, supaya apa? Bangsa ini membenci ya orang yang distempel PKI ateis tadi. Karena orang-orang agamis kan merasa dirinya kan bertuhan, merasa dirinya tuh paling teis. Supaya muncul kebencian.
Dan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin berkuasa tadi. Bangsa ini dibodohi karena dibodohi, digiring pada sesuatu yang tidak semestinya. Padahal yang namanya komunis dan ateis sesuatu yang berbeda. Bahkan fakta sejarah mengatakan hampir semua tokoh-tokoh PKI, ya, bahkan PKI sendiri itu lahir dari Syarikat Islam. Tokoh-tokoh PKI semuanya adalah orang-orang Islam. Apakah mereka tidak bertuhan? Oh, mereka beragama Islam kok. Bagaimana Muso, ya, bagaimana Syarifuddin, tokoh PKI pertama. Ini orang-orang Islam, tokoh ulama. Mereka jebolan dari SI, Syarikat Islam. Jebolan dari Syarikat Dagang Islam awalnya. Karena memang Islam mulai lahir sudah merupakan ideologi politik. Sehingga mulai Nabi Muhammad memunculkan ideologinya ada peperangan. Ini dalam sejarah Islam. Kita mulai kecil SD kan kita dididik oleh guru-guru agama Islam kita kan bagaimana Nabi Muhammad adanya peperangan, ya, perang Uhud, perang Badar, perang Kondak dan sebagainya. Ya. Kan terasa aneh gitu loh kalau komunis itu ateis gitu. Wong tokoh-tokoh PKI sendiri ini banyak dari tokoh-tokoh Islam, termasuk Haji Misbah yang ada di Solo. Nah. Dan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya pada waktu itu komunis yang menang, untuk membungkam musuh-musuhnya akan distempel agamis. Ya. Ini kan bangsa ini kan perlu kita cerahkan gitu, perlu kita cerdaskan gitu loh. Sehingga sebenarnya sudah benar Bung Karno itu bagaimana negara itu tidak ngurusi agama. Seharusnya agama ini merupakan bentuk keyakinan. Agama itu menjadi spiritual culture yang sebenarnya, menjadi ideologi spiritual. Bukan ideologi politik gitu loh. Nah, bagaimana tadi Mas Anton ya, kok agamis dijadikan sarana alat untuk menguasai? Ya. Tadi sudah kita jelaskan dari kemunculan agama. Ada yang dari munculnya itu awalnya bukan ideologi politik awalnya. Bukan ideologi politik kekuasaan. Ya. Tapi saat ini hampir semua agama ada pergeseran menjadi ideologi politik kekuasaan. Kenapa manusia menggunakan itu? Karena itu sifat manusiawi. Sifat manusia itu kan serakah, ingin menguasai orang lain, ini kan sifat manusiawi. Apakah sejarah leluhur kita, ya, ini tidak ada ideologi politik? Ada. Kalau tidak ada ideologi politik, tidak mungkin Majapahit menguasai sepertiga dunia. Tidak mungkin Singosari menguasai Asia Tenggara. Tetapi kalau di dalam sejarah leluhur kita, ini tidak ada cerita ideologi spiritual digunakan untuk ideologi politik kekuasaan. Jadi tidak ada leluhur kita itu melakukan peperangan itu dengan atas nama agama. Ini sejarah. Ya. Kalau tadi kan sudah kita sampaikan ada perang antara Islam dan Kristen, perang salib, perang inkusisi. Ya. Bagaimana orang membunuh, orang ingin menguasai suatu bangsa menggunakan agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Tetapi kalau dalam sejarah leluhur Nusantara ada peperangan, bukan rahasia lagi. Tetapi murni sebuah ideologi politik kekuasaan.
bukan ideologi agama digunakan menjadi ideologi politik kekuasaan. Sehingga pada waktu itu tokoh-tokoh spiritual ya, ini tidak pernah menjadi pemegang kekuasaan. Mereka murni bicara tentang spiritual. Dan tokoh-tokoh spiritual tadi menjadi tokoh yang terhormat. Ketika terjadi peperangan, ya, tokoh spiritual tadi tidak boleh dibunuh. Ini dalam sejarah Nusantara. Jadi kalau bangsa lain seringkali menggunakan agama untuk ideologi kekuasaan, dia berperang membunuh orang lain atas nama agama, leluhur Nusantara tidak. Ya mereka perang ya perang karena ingin menguasai. Bahkan tokoh-tokoh spiritual itu diletakkan pada posisi tersendiri. Sehingga ketika terjadi peperangan, contoh namanya peperangan antara Kediri dengan Singasari. Ini banyak tokoh-tokoh spiritual Kediri nggak dibunuh gitu loh. Karena itu murni perebutan kekuasaan. Nah, pergeseran ini memang terjadi saat ini. Jadi karena semakin melemahnya ajaran leluhur kita, melemahnya budaya kita, akhirnya terjadi campur aduk kesemrawutan, yang penting tujuan politiknya tercapai. Ya, ada lagi yang mau disampaikan tentang bahasan kita saat ini, adanya pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Padahal seharusnya agama yang merupakan spiritual culture harus menjadi ideologi spiritual. Monggo Mas Ropi. Rahayu. Rahayu. Melihat dalam masyarakat yang terjadi, kenapa agama dijadikan politik? Karena para elit telah mengenal atau menguasai lebih dahulu watak-watak dari manusia itu pada umumnya. Misalnya secara psikologi manusia, seperti Bapak Sudirmo tadi bilang, rasa tamak, rasa ingin memiliki yang lebih. Nah, para elit akhirnya memakai atau menggunakan emosi manusia pada umumnya, masyarakat bawah, untuk dijadikan alat melanggengkan kekuasaan, melanggengkan melanggengkan kekayaannya, karena sudah sadar para elit ini ciri-ciri atau karakter pada umumnya masyarakat umum. Sehingga dengan demikian apapun yang untuk melanggengkan dihalalkan. Di antaranya ada peluang agama. Makanya agama dijadikan alat politik tadi. Terima kasih Mas Rofi. Jadi ini memang agama untuk menjadi alat untuk meraih kekuasaan itu yang menyadari pertama malah orang Eropa sebenarnya, ya, sehingga akhirnya pemerintah Britania Raya ini melembagakan konsep-konsep spiritual tadi menjadi sebuah kelembagaan, sebuah organisasi. Ya. Itu mulai
Eropa ya. Ya kenapa kok Eropa sampai seperti itu? Kalau saya lihat itu karena mereka belajar dari sejarah gelap mereka. Bagaimana ketika bangsa Eropa itu mabuk agama, ya, mereka saling perang, saling bunuh antar saudara. Mulai dari kejadian perang bagaimana Islam dan Kristen, ya, perang salib. Setelah itu perang inkusisi sesama Kristen, mereka saling bunuh kok. Ya. Kenapa? Karena mereka mabuk agama. Orang yang mabuk agama itu nalarnya lemah, mudah dikuasai. Akhirnya itulah agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Ya. Orang yang mabuk agama diajak berpikir berpikir normal sulit loh. Orang yang mabuk agama diajak berpikir cerdas sulit. Sehingga agama menjadi alat, ya, politik kekuasaan ini benar-benar nyata. Bahkan bukan rahasia lagi antar tokoh agama itu rebutan umat loh. Kenapa? Karena umat itu adalah pundi-pundi keuangan gitu loh. Dan ini terjadi gitu loh. Dan fenomena ini semakin menguat akhir-akhir ini. Tetapi di sisi lain dengan perkembangan sains dan teknologi saat ini kan berbagai sisi-sisi negatif agama itu kan terbuka. Akhirnya orang muncul kesadaran. Jadi orang itu bermoral baik atau tidak itu bukan soal agama. Kalau tadi Bu Nani sempat mengatakan agama itu seharusnya membawa perubahan manusia tidak baik menjadi baik, seharusnya. Itu idealismenya. Tetapi padahal sebenarnya orang baik atau tidak, orang itu bermoral baik atau tidak itu bukan soal agama. Bahkan seringkali agama dijadikan alat legitimasi melakukan kejahatan. Orang mengambil harta orang lain atas nama agama banyak dan menjadi legitimit. Ya. Orang ini yang gila harta ya. Dengan nama agama dia bisa melampiaskan nafsu keinginannya untuk memiliki banyak harta. Orang yang gila kekuasaan dia bisa menggunakan agama, kedua agama untuk melampiaskan nafsunya ingin berkuasa. Orang yang orang yang punya nafsu seksual tinggi dengan agama bisa menjadi terlihat baik. Agama seringkali untuk menstempel, untuk melegitimasi sebuah berbagai kejahatan kemanusiaan. Saya katakan kejahatan kemanusiaan. Karena ketika dibungkus agama sudah tidak lagi terlihat kejahatan. Tapi kalau kita bicara kemanusiaan kan jelas itu sebuah kejahatan kemanusiaan. Contoh mamanya ya. Ada seorang profesor yang mencoba membuat sketsa lukisan. Ya, dari seorang inspirator agamis. Ya. Karena dari berbagai info sumber ya, bahkan dari berbagai kitab suci agama tadi, sang inspirator ini pernah berperang, pipinya tergores pedang. Nah, dibuat sketsa kan, mohon maaf kan kelihatan jelek banget toh, karena pipinya ada tersayat pedang gitu loh. Nah, tetapi oleh orang agamis ya, ini kan enggak boleh, ini sang inspirator enggak boleh dilukis gitu loh. Akhirnya sang profesor tadi yang melukis sketsa tadi dibunuh. Dari sisi agamis ini dibenarkan loh membunuh orang tadi. Dan itu bukan sebuah kejahatan loh. Tetapi dari sisi kemanusiaan kan jelas ini kejahatan. Menghilangkan nyawa orang lain.
Ya. Sehingga orang itu bermoral baik atau tidak, ini kuncinya bahkan bukan agama. Leluhur kita dulu sebelum agama-agama Dayo datang, kita malah lebih jaya loh. Kita lebih memiliki peradaban tinggi loh. Pada masa Majapahit, Singosari, Kahuripan, Mataram, Medang, Kamulan, kita memiliki peradaban tinggi loh. Kita memiliki teknologi arsitek yang kuat. Kita memiliki kemampuan teknologi metalurgi yang begitu hebat. Tapi setelah ajaran Dayo datang, kita malah terpuruk loh. Bahkan terus terjadi peperangan. Setelah Majapahit jatuh, Demak itu hanya 35 tahun loh. Perang saudara terus. Nggak ada hentinya. Bagaimana Raden Patah, Raja Demak pertama terbunuh. Digantikan Adipati Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor juga terbunuh. Setelah Adipati Unus meninggal, seharusnya yang menjadikan raja adalah Pangeran Surawiyoto. Tapi Pangeran Surawiyoto dibunuh oleh Sultan Hardiri dan sama Sunan kakaknya Ratu Kalinyamat. Dibunuhnya di sungai. Akhirnya Pangeran Surawiyoto dikenal dengan nama Pangeran Sedolepen. Akhirnya yang jadi raja siapa? Yang jadi raja adalah Sultan Trenggono. Terus saling bunuh. Agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Ya mudah-mudahan bangsa ini semakin tercerahkan. Ya. Ada juga komentar pemirsa yang bahasanya kok kadang bias ya. Ya mohon maaf, kadang-kadang kan kita mau sebut merek itu kan kadang-kadang nggak enak hati gitu loh. Sehingga kadang-kadang kita biaskan memang sengaja. Karena ada undang-undang karet gitu loh. Ya. Dan bangsa ini banyak yang belum siap ketika mendengarkan sebuah kebenaran gitu loh. Tapi saya yakin bagi orang yang sudah tercerahkan, apa yang kita sampaikan itu nampak jelas, nampak terang benderang. Ini bagi yang sudah tercerahkan gitu loh. Arahnya kemana perjuangan kita? Jelas. Perjuangan kita arahnya adalah bagaimana bangsa ini cerdas, merdeka jiwa raga. Tidak mabuk agama. Karena moral manusia menjadi baik itu bukan soal agama, tapi masalah hati nuraninya masing-masing. Leluhur kita dulu tidak akan bicara kitab suci, tidak akan bicara dalil, ya. Sederhana leluhur kita mengatakan untuk bicara moral. Yen dijiwit loro, ojo jiwit. Kalau kamu dicubit sakit, jangan nyubit. Yen barangmu dijukuk liya ora oleh, ya ojo njukuk barange liyan. Sederhana. Sopo nandur ngunduh. Ya. Jadi ketika bicara moral, bukan soal agama, tapi soal hati nurani. Nah, mudah-mudahan bahasan kita ini yang kelihatan seperti bias ini mampu semakin mencerahkan bangsa ini. Ya. Terkesan bias karena kita memang kadang-kadang kita sengaja dibiaskan untuk tidak sebut merek gitu loh. Sampai bangsa ini siap. Dan tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya sains dan teknologi, ini banyak prediksi kalau agama akan hilang nanti pada tahun 2027. Karena agama sudah tidak relevan lagi. Karena agama sudah sudah nyeleweng menjadi ideologi politik kekuasaan. Monggo silakan sebelum kita tutup Mas Haryanto. Rahayu. Rahayu.
nambah niku lho. Kapan kita punya profesor misalnya ke Arab ambil pasir jadi kecap gitu misalnya. Ke Amerika ambil apa bisa jadi gula gitu. Yeah. Lu sekarang sudah kok apapun yang dari Arab tuh jadi kecap di sini. Enggak, misalnya itu loh. Kita itu harus banyak profesor-profesor yang gitu. Kita kalau beli dolar biar tidak dibuat poya-poya saja. Gini. Kalau dibuat poya-poya kan rupiahnya hancur. Iya. Segitu aja. Iya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Ya. Sekarang ini kan apapun yang dari Arab sekarang jadi kecap kok sekarang ini. Nggak cuma pasir gitu loh. Kemarin ada pasir ditaruh botol kecil-kecil dijual ini oleh orang-orang yang mabuk Arab ini. Mahal itu. Ini katanya ini pasir mulai dari pasir jadi kecap. Terus kencing unta jadi kecap. Terus rambut jadi kecap. Sekarang apapun yang dari Arab jadi kecap sekarang ini. Ya, mudah-mudahan semua itu menyadarkan kita semua gitu loh. Wah, ini sindirannya Mas Haryanto masuk ini. Pasir Arab jadi kecap. Enggak cuman pasir yang jadi kecap di Indonesia itu. Apapun dari Arab jadi kecap. Pasir, kencing unta, terus garam ya. Nah, keringat. Bahkan saat ini ada lagi minyak garu. Katanya jadi kecap dari Arab gitu loh. Nah, padahal tuh kayu garu tuh nggak tumbuh di gurun pasir gitu loh. Pokoknya apapun yang dicap kecap Arab itu bangsa ini udah wis mau mantuk-mantuk wis wae. Ya. Saya lihat kemarin di TikTok jual minyak garu dari Arab loh. Kok yang beli ya banyak gitu loh, tanpa mikir gitu loh. Ya. Gaharu itu tanaman tropis gitu loh. Akhirnya kencingnya mentah itu dibawa sini dulu, diolah, dijual lagi ke sana. Terima kasih ya, supaya tidak semakin membias, tidak semakin melebar, kita tutup aja di sini. Tema kita adalah pergeseran agama menjadi ideologi politik kekuasaan. Yang awalnya agama adalah merupakan spiritual culture yang seharusnya menjadi ideologi spiritual. Nah, para pemirsa, bila mana bahasan kita ada yang kurang berkenan, kata-kata kami yang tidak semestinya ada yang salah, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.